Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok orang Yahudi di pesisir Laut Merah di sebuah daerah yang subur. Mereka tidak bekerja pada hari Sabtu, tetapi mereka mengkhususkan hari tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya mereka meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan satu hari khusus untuk beribadah, menunaikan amanat dan beristirahat. Tidak ada yang mereka lakukan pada hari tersebut selain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah sepanjang malam dan siang hari. Maka kemudian berlakulah sunatullah bagi makhluknya. Datanglah saat bagi mereka untuk diuji kebenaran imannya dan diberikan tes atas kesungguhan tekad mereka. Ujian yang akan menyingkap seberapa jauh kesabaran mereka dan seberapa besar ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang akan melahirkan umat yang lebih tangguh dan hamba-hamba Allah yang lebih kuat. Tetapi sekelompok orang dari mereka melenceng jauh dari perintah Allah, maka Allah pun timpakan azab kepada mereka, agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat yang datang setelah mereka. Ibrah dan kisah ini merupakan salah satu kisah yang unik sepanjang zaman, di mana dalam kisah ini kita akan menceritakan Ashabus Sabt, yang kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan pula bentuk pelanggaran yang mereka lakukan dan azab yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka dan perbuatan apakah yang telah mereka lakukan serta azab apakah yang mereka dapatkan? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang terletak di dekat laut. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang nama desa tersebut, tapi sebagian dari mereka menguatkan pendapat bahwa desa tersebut bernama Desa Aila di wilayah Syam yang terletak di pesisir Laut Merah. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, penduduk kampung Elia mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di laut. Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan bagi mereka untuk mengkhususkan hari Sabtu sebagai hari beribadah, di mana mereka tidak diizinkan untuk mengerjakan urusan dunia. Hal itu diwajibkan bagi mereka setelah mereka sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hari tertentu yang dikhususkan untuk beribadah dan beristirahat, di mana yang mereka lakukan pada hari itu hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu beberapa bulan, kemaksiatan pun mulai tersebar di desa tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menguji kesabaran mereka dan ketaatan mereka terhadap syariat Allah dan perintahnya, sehingga mereka bisa terbiasa untuk menjauhi ketamakan dan sifat rakus terhadap dunia, serta tegar menghadapi godaan-godaan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan menjadikan banyaknya ikan yang muncul pada hari Sabtu di area pesisir, sehingga para penduduk desa pun bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Banyaknya ikan yang terdapat dekat dengan rumah-rumah mereka dan nampak mudah untuk diambil, namun mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa mengambilnya, karena hari tersebut adalah hari yang terlarang untuk bekerja. Sementara itu, di hari-hari yang lain, selain hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak lagi terlihat. Banyak dari nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan ikan pada hari-hari kerja mereka. Banyak dari mereka yang merasa geram dengan hal tersebut, karena pada akhirnya mereka banyak yang tidak mendapatkan ikan atau hanya mendapatkan sedikit dari yang mereka cari. Hingga pada akhirnya ada sebagian orang yang mulai melemah tekad mereka dan menurun keimanannya. Mereka mencari cara agar dapat menangkap ikan-ikan yang muncul pada hari Sabtu tersebut, tetapi tidak secara langsung mereka lakukan pada hari itu. Mereka memasang perangkap dan membuat jebakan, hingga jika ikan-ikan tersebut datang pada hari Sabtu, ikan-ikan itu akan terperangkap dalam jaring-jaring yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka pun kemudian mengambil ikan-ikan tersebut pada hari Ahad. Mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak menyalahi larangan, karena mereka tidak secara langsung berburu pada hari Sabtu. Tapi pada hakikatnya hal tersebut hanyalah trik agar mereka bisa mendapatkan ikan pada hari yang terlarang tersebut. Maka penduduk desa pun terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pembangkang yang menangkap ikan dengan trik tersebut. Kemudian ada kelompok lain yang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mereka senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kelompok ketiga yang netral. Mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga tidak mencegah kelompok pertama dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan tidak hanya ini saja, mereka juga sering mendebat kelompok kedua yang selalu menasihati kelompok pertama dengan berkata, "Untuk apa kalian menasihati mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan melanggar perintahnya?
sementara mereka tidak pernah berhenti melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut. Biarkan saja mereka pasti akan ditimpa azab yang pedih dari Allah. Tidak ada gunanya memperingatkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang celaka. Tetapi kelompok yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, mereka menjawab, kita hanya menjalankan kewajiban kita untuk mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk, agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nantinya. Dan mungkin saja nasihat yang kita berikan akan bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kelompok ini pun tak henti-hentinya mengajak kelompok pertama agar meninggalkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan dengan menangkap ikan menggunakan trik tersebut. Setelah orang-orang yang bermaksiat itu tetap tidak berhenti dari perbuatannya, bahkan mereka semakin menjadi-jadi, nasihat orang-orang yang beriman pun tidak lagi bermanfaat bagi mereka, maka Allah SWT menurunkan ketetapannya. Allah SWT memberikan azab kepada mereka dan menyelamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, serta mengacuhkan kelompok yang hanya diam saja, meskipun mereka tidak melakukan perbuatan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok pertama. Azab bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah tersebut merupakan azab yang sangat mengerikan di dunia, di mana Allah SWT merubah mereka dan menjadikan mereka ke dalam wujud kera, sebagai hukuman atas maksiat yang terus-menerus mereka lakukan dan tidak ada keinginan untuk kembali ke jalan yang benar serta bertaubat kepada Allah SWT. Disebutkan bahwa azab tersebut ditimpakan oleh Allah SWT pada hari pertemuan mereka. Saat itu tidak ada seorang pun dari penentang syariat Allah itu yang keluar menemui orang-orang. Maka keluarga mereka pun heran karena mereka tidak terlihat. Mereka kemudian mencari tahu keberadaan mereka, sehingga mereka kemudian dikagetkan dengan kenyataan bahwa para pemaksiat tersebut telah berubah menjadi kera. Orang-orang yang telah dirubah menjadi kera tersebut masih dapat mengenali keluarganya, tetapi keluarga mereka tidak dapat lagi mengenali mereka. Kera-kera tersebut kemudian mendatangi keluarga mereka, menarik-narik baju mereka sambil menangis. Orang-orang yang sebelumnya senantiasa menasihati mereka kemudian berkata, bukankah kami telah memperingatkan kalian? Kera-kera itu pun menganggukkan kepala mereka, mengiyakan pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Setelah berlalu beberapa hari dari kejadian itu, maka orang-orang yang telah dirubah wujudnya menjadi kera tersebut meninggal dan tidak meninggalkan keturunan satupun. Hal yang menunjukkan tentang kejadian itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kera dan babi yang ada pada saat ini adalah merupakan keturunan dari orang-orang yang telah dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kera dan babi itu merupakan anak-anak dari Bani Israel yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman dahulu? Maka Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla lam yaj'al limaskhin naslan wala aqiban, wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan anak ataupun keturunan bagi orang-orang yang telah dirubah wujudnya tersebut. Kera dan babi pun telah ada sebelum peristiwa Bani Israel itu. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syarah Muslim bahwa sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kera dan babi ada sebelum mereka, maksudnya adalah sebelum Bani Israel dirubah wujudnya menjadi kera dan babi, sudah ada spesies kera dan babi pada masa itu, yang menunjukkan bahwasanya kera dan babi yang ada pada zaman ini bukanlah merupakan anak keturunan dari manusia yang telah dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT juga menyebutkan kisah mereka. Allah berfirman,
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga klik subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.